Manga ini penuh dengan cerita tragis dan juga menyedihkan. Judulnya Januf the Butcher. Mengawali cerita di manga ini, kita tuh diperlihatkan sama seorang cowok yang dikenal ramah dan baik hati sama orang-orang. Cowok itu adalah pemilik dari toko kelontong bernama George Januf. Ya, meskipun terlihat demikian, akan tapi dia ternyata mempunyai masa lalu yang cukup gelap cuy. Di mana dirinya dahulu adalah seorang pembunuh dan mantan narapidana. Hal itu bermula ketika ia berumur 15 tahun, yang saat itu telah membunuh dan maksudnya membuat Lego dari seorang cewek yang disukainya. Nah, karena hasil dari perbuatannya itu cuy, ngebuat dia berakhir di penjara selama 20 tahun gitu. Dan singkatnya, 3 tahun setelah kebebasannya nih ya, dirinya tidak mendapat satu sambutan pun dari siapapun. Bahkan orang tuanya sendiri nggak menganggap dirinya ada dan mengatakan kau seharusnya tidak dilahirkan. Nah, demi mencegah kesalahan yang kedua kalinya, Januf akhirnya memutuskan untuk tinggal sendirian karena dia tidak mau lagi menyakiti orang lain. Sampailah suatu ketika saat itu lagi hujan deras cuy. Januf yang lagi ke sebelah tokonya mendapati seorang anak kecil yang lagi tersesat. Pikir dia awalnya. Januf pun merasa kasihan kepada gadis kecil itu, apalagi melihat dirinya dalam keadaan basah kuyup. Januf kemudian berpikir jika anak ini tetap di sini, dia bakalan sakit. Yang alhasil, Januf pun mengajaknya masuk ke dalam dan menyuruh Hana itu buat membersihkan dirinya. Tapi di sini Januf punya firasat buruk cuy sama anak itu. Apalagi setelah dia melihat banyak memar di tubuhnya. Dia pun berpikir, apakah anak ini habis dianiaya? Gitu katanya. Tapi ya udahlah, anak itu pun selesai mandi. Dan dia berterima kasihlah kepada Januf karena sudah memberikannya pakaian. BTW nama anak ini tuh Alis ya cuy. Yang di sini Januf nanyalah sama Alis, apakah dia suka sama daging gitu? Karena posisinya Jeff ini lagi memasak cuy. Dan kebetulan juga Alice ternyata suka sama daging. Yang di sini Januf bilang lah kalau Alice sangat beruntung karena dia lagi menyiapkan makanannya. Dan setelah menunggu agak lama ya cuy, dagingnya pun siap dihidangkan dengan Alice yang pertama kali mencobanya. Dan nggak disangka kalau Alice suka dengan masakannya Januf. Yang sesaat ngebuat dia tuh merasa bahagia cuy untuk kesekian lamanya. Meskipun dulunya dia adalah seorang pembunuh yang kejam, akan tetapi dirinya suka dengan anak kecil yang Alice berbicara kepada mereka. Karena dengan kehadiran mereka membuat dirinya tuh melupakan sisi jahatnya cuy. Tapi suasana seketika berubah saat dimana Alice membicarakan orang tuanya. Di sini Janu pun memberitahunya kalau orang tua Alice pasti khawatir kalau Alice tidak pulang. Akan tetapi di sini Alice menjawab kalau ibunya tidak peduli dengannya. Alice juga bilang kalau dia tidak punya ayah dan ibunya seringkali mengatakan kalau Alice seharusnya tidak dilahirkan. Mendengar cerita itu membuat Janu teringat kembali cuy dengan masa lalunya. Yang saat itu orang tuanya juga mengatakan hal yang sama. Tapi di sini Janu kembali mengatakan kalau apa yang Alice ceritakan itu tidaklah benar. Karena Janu sendiri merasa senang bertemu dengan Alice dan dia berterima kasih kepada Alice karena dirinya sudah dilahirkan. Gitu katanya Janu cuy. Dan ya berkat itu juga Janu mulai merubah pandangannya. Dia tidak lagi merasakan kehampaan dikala sendirian karena Alice ada menemaninya. Dia kemudian mulai merawat Alice setulus hati dan membelikannya pakaian baru. Begitu juga dengan semua keperluan yang membuat Alice bahagia. Dan semenjak kedatangan Alice nih ya, hidupnya ini perlahan menjadi jauh lebih baik cuy. Janu pun kemudian merasa kalau dirinya mempunyai keinginan untuk merawat dan menjaga Alice dari orang yang ingin menyakitinya. Ketika pulang pun, dirinya mendapati sebuah sambutan hangat dari Alice, seakan-akan dia mempunyai keluarga yang menyayanginya. Padahal sebelumnya dia tidak pernah dapatkan itu. Begitu juga dengan Alice, ia merasa selalu bahagia bersama Januf dan sangat menyayanginya. Dengan hal itu, menjadikan momen-momen ini jadi saat yang berharga lah untuk mereka. Sampailah sebelum malapetaka itu muncul. Januf di sini yang baru saja terbangun mendapati dirinya yang baru bermimpi buruk cuy. Yang di dalam mimpi itu dia membunuh Alice. Bro, di sini napasnya langsung terengah-engah, jantungnya berdebar kencang, dan keringatnya bercucuran. Karena Januf merasa takut kalau sisi lainnya ini bakalan menyakiti Alice. Dia pun kemudian berinisiatif lah membawa Alice ke kantor polisi. Mereka pun kemudian keluarlah dari rumah cuy. Dengan ekspresi ceria, Alice yang asik mengobrol bersama Januf. Alice di sini masih belum menyadari cuy, kemana dia akan dibawa pergi. Dia hanya berpikir kalau Januf cuma mengajaknya pergi jalan-jalan pagi. Dan di tengah-tengah perjalanan nih ya, tiba-tiba aja hujan pun turun membasahi mereka berdua cuy. Dan bahkan ya di saat-saat terakhir ini pun Alice masih aja memberikan sebuah rasa kehangatan di kehidupan Januf. Sampailah ada seseorang di belakang mereka yang memanggil nama Alice. Dan ternyata itu adalah ibunya sendiri. Di sini adu cekcok pun terjadi cuy. Sambil marah-marah ibunya Alice bilang, "Apa yang kau lakukan kepada anakku? Dasar kau sesat." Alice yang mendengar hal itu
marah dan bilang, "Jangan berbicara kasar sama dia, dasar ibu idiot." Gitu katanya. Di sini Januf merasa kalau ini seharusnya tidak akan terjadi kalau bukan salahnya, dan ngejelasin lah kalau awalnya dia tuh nggak sengaja menemukan Alice dan cuma merawatnya untuk sementara. Januf pun kemudian menundukkan kepalanya cuy sembari meminta maaf yang paling dalam ke ibunya Alice. Dan sebelum mereka berpisah nih ya, Januf di sini ngasih pesan ke Alice kalau Alice tuh harus tetap jadi anak yang baik dan harus nurut kepada ibunya. Gitu katanya cuy. Dan karena terpaksa, mereka pun akhirnya berpisah. Gak lama dari perpisahan itu cuy, tiba-tiba aja ibunya melempar Alice sampai jatuh ke tanah. Sambil mengatakan, "Dasar anak bodoh, kau tahu betapa khawatirnya aku." Sambil menangis, Alice terus-terusan meminta maaf. Tapi di sini ibunya malah makin memukul dirinya dan menendang bagian perut Alice. Dan apa yang terjadi ya? Tiba-tiba aja Janus muncul tepat di belakangnya dan langsung memukulnya. Singkatnya, perlahan-lahan kesadarannya pun mulai kembali, dan apa yang ia lihat pertama kali yaitu Januf yang sudah siap dengan pisaunya. Waduh, udah bisa ditebak lah kelanjutannya ya. Mau kabur pun, tapi sudah terlambat. Melihat kaki dan tangannya yang diikat di sebuah meja, dengan keadaannya saat ini, gak ada lagi yang bisa dilakukannya, selain hanya bisa pasrah. Di sini Janu pun mulai mengeluarkan pisaunya dan perlahan maksud gua mengeksekusi jari-jarinya terlebih dahulu dan dilanjut membuat Lego dari satu persatu bagian tubuhnya. Teriakan kesakitan pun mulai memenuhi ruangan dan Janu dia nggak tahu lagi harus berekspresi seperti apa. Pikirannya terlalu kacau sampai membuat dia tidak tahu lagi harus merasa senang ataupun sedih. Dia menganggap kalau ini hanyalah sebuah mimpi. Dengan senyuman itu, ia membabi buta. Gila, gue udah nggak tahu lagi mau ngejelasin apa cuy. Nah, setelah melakukan sebuah tindakan kejam itu, terlihat Janus yang mendatangi kantor polisi dan kemudian dia memberitahu petugas di sana kalau dirinya telah membunuh seseorang. Yang jelas ini ngebuat petugas itu kebingungan lah cuy. Tapi setelah itu, Janus pun mulai menjelaskan secara detail bagaimana ia membunuhnya, mulai dari memberitahu ginternya sampai tempat di mana ia mengeksekusinya. Yang sontak ini ngebuat petugas itu langsung shock lah ya, sembari ketakutan gitu. Ya bayangin aja nih ya, ada orang asing nih ngaku habis bunuh orang ke lu gitu. Gimana tuh ceritanya? Nah ya yaudahlah, singkatnya nih ya. Di pagi hari cuy, kita dikasih lihat lah sama toko Januf yang udah digeledah sama polisi. Bahkan sampai reporter pun ada di TKP. Dan di lain sisi, kita diperlihatkan sama Januf yang tertunduk diam di dalam sel. Hukuman mati? Ya, itu layak untukku, katanya. Dan hal terakhir yang ia ingat waktu itu, pas dia udah menewasi ibunya, dia melihat Alice yang sudah diam terpaku dengan tatapan kosong, seperti seseorang yang keluarganya habis dirampas, yang membuat Januf merasa sangat-sangat menyesali perbuatannya itu, cuy. Nah, di sela-sela perenungannya itu, di sini dia kembali teringat sama kenangan dan momen indah dirinya bersama Alice. Dan ya, dia pun udah siap menanggung konsekuensinya. Bahkan dia sampai rela mati kapan saja, gitu katanya. Tapi sebelum itu, dia punya permintaan kecil, nggak besar. Dia meminta untuk diambilkan sebuah kertas dan pensil dengan tujuan ingin menghabiskan masa-masa terakhirnya sembari menggambar di kertas itu. Sampailah 10 tahun berlalu cuy. Yang terlihat di sini Alice telah beranjak dewasa yang mengunjungi sebuah museum. Di mana di museum itu dia nggak sengaja melihat sebuah lukisan yang bikin dia menangis terharu. Yang ternyata lukisan itu adalah dirinya sendiri yang bertuliskan Alice dan juga nama penciptanya George Januf. Dan tepat di hari ini sekaligus adalah hari terakhirnya Januf, dia diberitahu kalau ada seseorang cewek bernama Alice yang udah menunggu dan ingin bertemu dengannya. Dengan hal itu, di sini Januf merasa senang lah, karena bisa ketemu lagi dengan Alice setelah sekian lamanya. Tapi di saat yang bersamaan, dia takut untuk bertemu dengannya. Karena dia merasa kalau dirinya udah nggak pantas lagi muncul di hadapan Alice, yang nantinya ngebuat Alice kecewa kepada dirinya. Tapi setelah ia bertemu dengan Alice secara langsung, entah kenapa membuat Januf tuh tidak bisa menahan untuk tidak meneteskan air matanya sih. Dan ternyata apa yang selama ini menjadi rasa ketakutannya itu bukanlah sebuah realita. Seperti yang ia pikirkan. Emang dia selalu menyelesaikan perbuatannya itu selama 10 tahun terakhir. Dan andai saja hari itu dirinya tidak pernah bertemu dengan Alice. Di sini Alice menjawab kalau itu hanya omong kosong. Dia sudah melihat lukisan yang Januf ciptakan tentang dirinya. Dan Alice sendiri sangat tersentuh ketika melihat lukisan itu dan menyukainya gitu. Mungkin banyak hal yang terjadi yang sudah aku lalui dari masa-masa sulit itu. Tapi meski begitu, aku senang sekali bertemu dengan kamu. Karena kamulah yang telah mengajariku apa itu cinta. Terima kasih, karena kamu sudah dilahirkan. Janov kemudian terdiam sejenak cuy.
Namun, ia tak mampu lagi menahan luapan emosi di dalam dirinya, yang akhirnya membuatnya menangis cuy di hadapan Alice. Ya, pada akhirnya ya, di sini kita mengetahui kalau dari pertemuan singkat mereka, Januf akhirnya menyadari bahwa keberadaannya pernah berarti bagi seseorang. Bahkan saat Januf mengatakan bahwa ia akan mati esok hari, tidak ada lagi rasa takut di wajahnya. Justru ada ketenangan, seolah ia telah menerima takdirnya sepenuhnya. Ia akhirnya mengetahui bahwa tangannya yang dulu dipenuhi dosa ini juga sempat menciptakan kebahagiaan buat seseorang. Sampailah ketika Januf dipanggil oleh petugas di sana yang menandakan waktunya sudah tidak lama lagi. Dan di detik-detik terakhir hidupnya, Alice di sini mengatakan kalau suatu saat nanti ia akan kembali mengabar wajahnya dan menunjukkannya kepada Januf. Dan di sini dia sangat menantikan hasil gambarnya itu, yang sudah pasti di alam yang berbeda ya cuy. Nah, setelah pertemuan singkat itu, Januf kemudian melangkahkan kakinya menjauh di lorong penjara. Bukan sebagai seorang monster, ia berjalan sebagai manusia yang pernah salah, namun juga pernah dicintai. Dan mungkin bagi Januf, itu sudah lebih dari cukup untuk mengakhiri hidupnya tanpa penyesalan. Ya, mungkin segitu aja buat video kali ini. Like kalau kalian suka, dan subscribe biar gua semangat lagi buat konten-konten selanjutnya. Gitu aja. See you.